Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wal ibadi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Matul Madrasah Al-Quran La Roibah Nibida, khususnya Abiyani dan Umida sekeluarga dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini saya akan menerangkan mengenai nasihat orang tua kepada anaknya yang bab mengenai muru'ah, syahamah, izatin nafsi, gibah, namimah, hikit, hasad, takabur, tobat, roja, khauf, sabar dengan syukur. Jadi sebenarnya ini ada 4 pelajaran yang dijadikan satu ya. Jadi dari kitab Wasoya kita langsung masuk saja pembahasannya. Jadi mengenai yang saya sebutkan tadi, saya akan rincikan sekaligus menjelaskan apa sih muru'ah, syahamah dan lain-lainnya. Jadi mengenai muru'ah itu adalah kurangnya menjaga kehormatan dirinya. Jadi tidak ada orang yang sedikit muru'ahnya atau orang menjaga kehormatan kecuali dirinya hina di sisi umat dan pergaulannya. Nah, sebagian dari syahamah dari kesimpulan tadi yang mengenai muru'ah, jika kita kurang bisa menjaga kehormatan ya bisa membuat kita itu di sisi umat dan atau sisi pergaulan itu bisa dipandang hina. Jadi untuk mengenai muru'ah saya jelaskan agak singkat, yang berikutnya insya Allah lebih singkat, akan singkat karena memangkas waktu. Yang berikutnya yaitu sebagian dari syahamah. Nah, untuk syahamah ini yang dimaksud syahamah adalah mencegah hawa nafsu. Jadi sebagian dari syahamah yaitu adalah memaafkan orang-orang yang punya salah kepada orang itu, meskipun ya kalau kita bilang semisal saya ini diganggu sama si A. Nah, kalau sebagian dari syahamah itu memaafkan orang si A tadi itu pada orang memaafkan orang yang si A tadi, meskipun ya aku sendiri mampu membalasnya, meskipun saya mampu membalasnya, tapi saya lebih memilih memaafkan. Contohnya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari syahamah. Next. Nah, jagalah izatin nafsi. Izatin nafsi yaitu kemuliaan diri. Nah, karena itu lebih mulia daripada kita itu memuliakan harta benda. Jadi kemuliaan diri kita sendiri itu lebih mulia daripada kemuliaan harta benda. Seperti yang kita tahu sendiri, daripada kita mengharapkan terlalu banyak harta benda, lebih baik kita menjaga diri kita sendiri dengan sekuat tenaga. Oke, next. Nah, ini pelajaran yang berikutnya yaitu mengenai gibah. Gibah itu kalau orang Jawa bilangnya itu ngerasani. Nah, untuk gibah itu definisinya kurang lebih itu membicarakan seseorang, tapi ya lebih ke unsur negatif ya. Itu adalah hal tercela, meskipun setiap orang punya kekurangan, tapi ya gibah itu tetap nggak boleh karena kita itu membicarakan kekurangan orang lain. Okay, next. Nah, temannya gibah. Untuk temannya gibah ini, kalau kita bilang temannya gibah itu adalah namimah. Untuk namimah sendiri itu adu domba. Seperti yang kita tahu adu domba seperti apa? Ya adu domba itu kayak kita itu membuat orang itu bermusuhan. Nah, namimah atau adu domba itu bisa membuat timbulnya fitnah karena kita itu membuat orang itu bermusuhan. Jadi bisa ditimbulkan karena fitnah, bahkan fitnah itu sendiri bisa menjadi pemicu timbulnya namimah atau adu domba, bahkan adu domba sendiri itu yang bisa menimbulkan fitnah. Okay, next. Nah, hasad. Hasad sendiri itu yang dimaksud hasad adalah dengki. Itu hanya membuat kita bermusuhan dengan sesama kita, sesama teman-teman, sesama teman seperjuangan atau mungkin teman-teman sekitar atau masyarakat. Itu hanya membuat kita itu hanya menambah permusuhan. Jadi kita harus menghindari sifat hasad. Hikit atau benci itu juga teman dari hasad. Jadi kalau kita bilang hasad kan dengki, kalau hikit benci, ya itu 11-12 lah kalau kita bilang. Nah, kita tidak boleh mempunyai sifat takabur, karena jika kita mendapatkan nikmat yang dikaruniai oleh Allah, kalau kita bilang ya kita mah bersyukur, jangan sombong. Kalau kita sombong itu namanya takabur. Nah, itu juga nggak boleh, karena ya berdampak ya orang lain itu kayak kalau kita bilang iri, memang kalau secara umum iri, tapi tidak sekedar iri, mungkin bisa saja kalau kita bilang nanti kalau misal kita butuh bantuan orang lain itu nggak mau karena ya kita sendiri sombong. Oke, next. Bertaubat. Jadi mengenai taubat itu ya simpelnya itu jika kita berbuat kesalahan kita mesti tobatkan. Nah, kalau bisa sesegera mungkin sebelum Allah menutup pintu ampunannya. Jadi ya kalau kita bilang ya bagaimana caranya itu kesalahan itu tidak berlarut-larut. Jadi bagaimana caranya kalau kita udah tahu salah ya kita segera tobat. Okay, next, khauf atau takut.
Khauf itu artinya takut kan. Nah, takut kepada kalau di sini menerangkan takutlah kepada siksa Allah. Karena ya kalau kita bilang ya siapa yang nggak menduga kalau siksa Allah itu tidak pedih. Siksa Allah itu sangat pedih. Jadi kita mesti takut kepada siksa Allah yang teramat sangat pedih. Nah, itu kalau dari kitabnya menerangkan seperti itu. Oke, sekian persentase saya mengenai kitab wasoya atau nasihat orang tua kepadanya dari Muru'ah, Syahamah, Izzatin Nafsi, Gibah, Namimah, Ikut, Hasad, Takabur, Tobat, Roja, Khauf, Sabar dengan Syukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.